Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 7 MTS Madrasatul Quran. Kita ketemu lagi pada channel Pak Ismail. Pada pembahasan materi kali ini adalah klasifikasi makhluk hidup. Untuk itu sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, kita berdoa terlebih dahulu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pokok bahasan klasifikasi makhluk hidup. Anak-anakku tercinta, kita ketahui bahwa di dunia ini banyak sekali beraneka ragam makhluk hidup. Nah, oleh karena itu para peneliti kita itu melakukan klasifikasi atau pengelompokan. Supaya apa? Supaya mudah untuk kita pelajari. Nah, kita masuk ke pokok bahasan pengertian dari klasifikasi ya. Klasifikasi tidak lain adalah cara pengelompokan. Nah, intinya di situ. Cara pengelompokan. Kita lihat pada gambar sebelah itu terdapat berbagai macam makhluk hidup. Ada tumbuhan, ada hewan. Nah, begitu banyak makhluk hidup tersebut. Nah, untuk memudahkan kita maka diperlukan pengelompokan yang berdasarkan pada kesamaan dan ciri yang dimiliki, kemudian cara hidup, tempat hidupnya, kemudian daerah penyebarannya. Nah, klasifikasi itu memiliki tujuan pastinya. Jadi ketika kita mengelompokkan makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan, maka pastinya punya tujuan. Nah, tujuannya apa saja? Yang pertama, memiliki tujuan secara umum, yaitu supaya mudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Kemudian tujuan khususnya yaitu mengelompokkan makhluk hidup, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup. Kemudian untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang terakhir adalah dilakukan klasifikasi, tujuannya untuk memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Nah, contohnya sebagai berikut. Di sini terdapat banyak sekali hewan ya. Ada singa, ada kuda nil, ada harimau. Kemudian di sebelahnya itu ada kuda, ada sapi. Nah, mereka dikelompokkan pada kelasnya masing-masing. Nah, kuda nil, harimau kita kelompokkan pada karnivora. Kenapa? Karena mereka memiliki gigi yang tajam, di mana makanannya juga berbeda ya, digunakan untuk merobek daging. Nah, sedangkan ciri yang di sebelah itu adalah kita masukkan pada kelompok herbivora yang memiliki gigi geraham, di mana fungsinya adalah untuk menghancurkan ya, mengunyah. Nah, nantinya pada saat melakukan klasifikasi kita memerlukan dasar-dasar ya. Dasar yang dipakai untuk mengklasifikasi makhluk hidup. Dasar pertama adalah klasifikasi berdasarkan kesamaan dan ciri-ciri yang dimiliki. Nah, tadi itu hewan karnivora memiliki kesamaan yaitu bergigi taring. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan ciri-ciri bentuk tubuh atau morfologi dan organ dalam tubuh. Misalkan nanti ciri-ciri klasifikasi yang didasarkan pada bentuk tubuh. Contohnya, di sini ada paruh elang, paruh pipit, paruh bangau, dan paruh bebek. Bentuknya berbeda-beda. Nah, di situ fungsinya pastinya adalah karena makanan yang dimakan itu
berbeda ya. Kita kembali lagi. Yang ketiga adalah klasifikasi yang berdasarkan ukuran. Ada hewan yang ukurannya besar-besar. Begitu, misalkan gajah, kemudian kerbau, kemudian sapi, mereka adalah hewan yang berukuran besar. Kemudian tempat hidup. Nah, tempat hidup contohnya seperti ini. Di sini ada ayam dan anjing itu ya. Mereka ada tempat hidupnya adalah di darat, nah, terutama di tanah. Kemudian di situ ada buaya sama penyu. Nah, mereka hidup di dekat air. Kemudian di sampingnya itu adalah ada serangga, ada kelabang. Mereka hidup di dalam tanah. Oke, kita lanjutkan. Anak-anakku tercinta, nantinya pada saat mengklasifikasi kita akan dikenalkan dengan yang namanya sistem binomial nomenklatur. Apa itu? Sistem binomial nomenklatur itu adalah cara untuk memberi nama pada suatu spesies, pada suatu makhluk hidup yang kita belum mengetahui namanya. Ya. Nah, di sini peneliti menggunakan sistem ini untuk memudahkan ya, yaitu sistem nama ganda. Aturannya yang pertama adalah spesies terdiri dari dua kata. Kata pertama menunjukkan genus dan kata kedua menunjukkan spesies, sifat spesifikasinya ya. Yang kedua, aturan yang kedua yaitu kata pertama nantinya diawali dengan huruf besar dan kata kedua diawali dengan huruf kecil. Yang ketiga, bahasa yang digunakan adalah bahasa Latin atau bahasa ilmiah atau bahasa yang dilatinkan tapi dengan syarat dicetak miring atau digarisbawahi. Contohnya seperti berikut. Nah, contoh spesies pisang, nama latinnya itu ilmiahnya adalah Musa paradisica. L, di situ ada L ya. Musa itu menunjukkan nama genusnya, sedangkan paradisica itu menunjukkan spesiesnya. Nah, di belakang Musa paradisica ada simbol L. Nah, simbol L itu adalah penghargaan untuk orang yang melakukan identifikasi terhadap spesies pisang. Di sini adalah namanya Carolus linnaeus. Seandainya kamu semuanya menemukan makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan yang belum diketahui namanya, maka inisial nama kamu akan bisa diabadikan menjadi nama spesies. Kita lanjut. Nah, pada sistem klasifikasi yang kita gunakan, yang kita pakai sekarang ini, itu adalah menggunakan sistem klasifikasi menurut Pak Linnaeus, yaitu sistem klasifikasi makhluk hidup berdasarkan takson. Nah, apa itu takson? Takson adalah urutan-urutan dalam klasifikasi makhluk hidup yang didasarkan pada ciri yang paling umum hingga ciri yang paling khusus. Nah, ilmu yang pelajari takson disebut taksonomi. Nah, berikut ini adalah tabel yang menunjukkan urutan-urutan pada makhluk hidup, ya, baik tumbuhan maupun hewan. Untuk tumbuhan dari tingkatan tertinggi sampai terendah, untuk yang tertinggi ditempati regnum. Kemudian bawahnya ada divisi, kelas sampai spesies. Nah, untuk hewan berbeda dengan tumbuhan. Tingkatan tertingginya ditempati oleh kingdom. Kemudian bawahnya ada phylum, kelas, ordo sampai spesies. Nah, di sini yang membedakan tumbuhan dan hewan ada pada tingkatan regnum sama divisi ya. Untuk tumbuhan regnum, untuk hewan kingdom. Sedangkan untuk tumbuhan
divisi, untuk hewannya filum. Nah, disitulah letak perbedaannya. Pada tingkatan takson, kalau pada tingkatan kingdom, di sini terdapat banyak sekali makhluk hidup yang akan kita temukan, sehingga kita akan sulit untuk mengklasifikasikannya karena masih banyak perbedaan ciri. Nah, semakin ke bawah itu akan semakin mengerucut. Karena apa? Karena kita akan menemukan persamaan ciri pada makhluk hidup. Jadi semakin ke atas tingkatan taksonnya, maka perbedaan cirinya akan semakin banyak. Sedangkan semakin bawah, maka kesamaan ciri akan makin banyak ditemukan. Nah, contohnya di sini yang sebelah gambarnya tidak muncul ya. Yang satunya adalah macan tutul dan yang satunya adalah singa. Nama ilmiahnya ya. Nama ilmiahnya untuk macan tutul itu Panthera pardus, sedangkan untuk singa itu adalah Panthera leo. Nah, dua-duanya tergolong dalam kingdom Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Mamalia, menyusui, kemudian termasuk ordo Carnivora yaitu hewan pemakan daging, kemudian familinya Felidae, sama-sama Felidae. Genusnya juga Panthera. Nah, di sini perbedaannya adalah pada spesies ya. Kalau macan tutul spesiesnya Pardus, kalau singa spesiesnya adalah Leo. Ini kita belajar kunci determinasi. Kunci determinasi digunakan oleh semua orang bagaimana untuk mengklasifikasi. Nah, di sini yang paling penting adalah satu, kunci determinasi harus dikotomi. Dikotomi adalah lawan kata. Kemudian jangan lupa nanti mencatat ciri-ciri dari makhluk hidup. Misalkan untuk dikotomi lawan kata, misalkan ada akar serabut, maka lawan katanya adalah akar tunggang. Nah, contoh yang kita buat yang paling mudah aja, contohnya kita akan membuat kunci determinasi. Kita buat misalkan ada mangga, kemudian ada jagung, kemudian ada padi. Kita akan mencatat dikotomi pada ketiga tanaman tersebut ya. Kita amati, misalkan kita menemukan ciri yang pertama, kita tulis sebagai 1A. Kita temukan ternyata akarnya tunggang. Akar tunggang. Maka lawan katanya adalah 1B, akar serabut. Nah, kemudian yang kedua, kita juga menemukan di sini tulang daun. Nah, pada daunnya tulang daun sejajar. Lawan katanya menyirit. Nah, berikutnya setelah kita amati lagi, ternyata terdapat
percabangan. Maka lawan katanya tidak terdapat percabangan. Nah, kemudian yang keempat, ada yang keempat, buahnya besar, buahnya besar, lawan katanya buah kecil. Ada lagi ciri yang bisa diidentifikasi merupakan tanaman bergerombol. Maka lawan katanya adalah tanaman tidak bergerombol. Nah, dari kelima ciri-ciri yang telah kita tulis dikotomi, kita akan buat kunci determinasi. Misalkan untuk mangga, kunci determinasinya adalah 1A, 2B, 3A, 4A, dan 5B. Untuk jagung, 1B, 2A, 3B, 4B, 5B. Untuk padi, 1B, 2A, tulang daun sejajar, 3B, tidak terdapat percabangan, kemudian 4B, buahnya kecil, 5A, tanaman bergerombol. Nah, cukup sampai di sini. Kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih.